Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Enden Rusyanti Fauzan dari SMP 5 Karawang Barat. Mohon maaf Bapak dosen, sekarang saya mau memaparkan tentang materi perkembangan peserta didik. Di sini kita bahas tentang yang saya baca di modul, yaitu tentang perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik. Di sini kita bagi menjadi 4 konsep, yaitu pengertian perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik, dan yang kedua adalah karakteristik perkembangan dan fisikomotorik peserta didik. Terus yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan fisikomotorik, dan yang keempat adalah implikasi perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dan dari yang 4 ini kita bahas lagi, dalam masing-masing ini dibagi menjadi dua peta konsep. Ya. Dari pengertian perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik, kita bahas tentang perkembangan fisiknya dan perkembangan fisikomotoriknya. Terus dari yang karakteristik perkembangan dan fisikomotorik peserta didik kita bagi dua menjadi perkembangan fisik dan perkembangan fisikomotorik. Terus dari yang ketiga, yaitu kita faktor-faktornya, kita akan membahas dibagi dua lagi menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan faktor yang mempengaruhi perkembangan fisikomotorik. Terus dari implikasinya kita dibagi dua lagi, yaitu pertama kita lihat dari peran gurunya dan peran individu anak. Baik, yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi kita akan bahas bagaimana anak tersebut berkembangnya. Nah, terus pertama kita dari perkembangan fisik. Apa itu perkembangan fisik? Kita dilihat juga pertumbuhan biologis atau biologis ground merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak dan hormon serta perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan dan juga keterampilan dan yang lainnya. Baik, keterampilan motorik kasar maupun motorik halus yang kita bahas di sini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuhlen dan Thomson, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Terus yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan. Yang ketiga yaitu yang keempat adalah struktur fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat dan proporsinya. Ya, baik. Sekarang kita perkembangan fisikomotor. Apa itu perkembangan fisikomotor? Adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, terus berlari, terus naik dan turun tangga, melompat dan sebagainya. Di sini sangat penting sebab proses tumbuh kembangnya anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang gitu. Jadi sekarang dari karakter
perkembangan dan psikomotorik peserta didik. Pertama dilihat dari perkembangan fisiknya. Dari rentan, pertama dari usia, karakter perkembangan fisik pada masa anak-anak yaitu 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan macam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerak-gerakan seperti berjalan, terus berlari, melompat, menangkap, melempar, berjingkak dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu karakter perkembangan fisik pada masa usia 5 sampai 11 tahun. Perkembangannya yaitu reaksinya lebih lambat dibanding pada masa anak-anak. Di sini kondisi biasanya diawali dengan koordinasi mata berkembang dengan baik, terus masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil, dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang gitu. Terus yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 itu terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung perubahan fisiknya lebih cepat, yaitu aktivitasnya yang ada kontak fisik seperti suka senang berkelahi. Itu pada masa usia 8 sampai 9. Jadi senang gitu. Terus yang keempat biasanya ada perubahan karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11. Itu anak laki-laki akan lebih kuat daripada wanita. Seperti itu. Terus yang kelima karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada usia remaja ini anak laki-laki biasanya akan lebih menonjol. Terdapat ada perkembangan kekuatan, ketahanan dan organ seksual, pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer itu kelenjar-kelenjar dari alat-alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder dan yang lainnya. Jadi ada pada usia remaja ini akan lebih tumbuh ada timbul hasrat yang lebih menonjol pada usia remaja. Terus yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi sering dengan bertumbuhnya fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya, gerakannya lebih terampil. Pada masa dewasa pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dan pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Seperti itu. Baik, sekarang kita membahas tentang karakteristik perkembangan psikomotorik. Peserta didik ini biasanya yang pertama yaitu karakteristik berkembang psikomotoriknya pada masa usia 3 tahun. 3 tahun tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Dapat melompat 11 sampai 24 inci. Terus dapat menaiki tangga dan seterusnya. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun. Pada masa anak usia 4 tahun lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai dan berputar, dapat melompat 24 sampai 33 inci. Yang ketiga adalah karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia 5 tahun. Dan dapat melakukan gerakan setar, berputar dan berhenti secara efektif dan dapat melompat 28 inci sampai 36 inci. Yang keempat, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6 sampai 12 tahun, keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain dan keterampilan sekolah, keterampilan bermain. Yang kelima, karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik dan perubahan psikolog. Yang keenamnya yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang ketentuan sesuai sistem gerakan dan koordinasi dapat berjalan dengan baik.
Baik, sekarang kita membahas tentang yang bagian ketiga, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan fisikomotor. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan peserta didik yaitu 30 keluarnya pertama meliputi keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua yaitu gizi peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dibanding dengan anak yang kurang gizi. Terus yang ketiga yaitu gangguan emosional, yaitu peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Terus yang keempat jenis kelamin, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam kesehatan yaitu sehat dan jarang sakit, yang ketujuh pengaruh bentuk tubuh, terus yang kedelapan pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, yang kesembilan pertumbuhan otot-otot, yang kesepuluh perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin, yang kesebelas perubahan struktur jasmani. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisikomotorik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan fisikomotorik peserta didik. Pertama yaitu faktor pola asuh orang tua, itu juga bisa mempengaruhi dengan faktornya anak. Yang kedua yaitu gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan fisikomotorik anak apabila orang tua mempunyai pembawa sifat gen yang unggul, maka perkembangan fisikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Yang keempat, interior ruang belajar menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Baik, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu implikasi perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Yaitu pertama, perubahan fisik pada remaja terjadi secara cepat pada awal masa remaja dan akan semakin sempurna saat sudah memasuki masa remaja akhir. Apabila perkembangan fisik anak berkembang secara baik, maka akan mempengaruhi aspek perkembangan lain seperti emosi dan sosial. Perubahan fisik dialami remaja yang satu dengan yang lainnya terjadi bersamaan. Ada yang mengalami terlebih dahulu, ada yang mengalami kebelakangan, tergantung kematangan yang dialami masing-masing individu. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara pertama yaitu guru harus lebih memahami dan menghargai perbedaan individu anak, khususnya karakteristik fisik. Terus yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. Terus yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan fisikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Terus yang keempat yaitu guru seharusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan fisikomotorik peserta didik. Terus yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dan yang ketujuh, untuk perkembangan fisik dan fisikomotorik ini, stimulasi anak dapat menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan fisikomotorik. Baik, disitulah inilah pemaparan saya
Benar-benar mohon maaf jika ada kesalahan kata yang berlebat. Maklum Bapak, saya benar-benar baru mencoba untuk bikin video ini baru kali ini, dan benar-benar saya masih nervous Pak. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan saya sebagai yang mau menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.